Fakta unik jalan lintas timur Sumatera, jalan ini jadi urat nadi distribusi barang dari Lampung sampai Aceh. Truk logistik, hasil perkebunan, sampai BBM banyak lewat sini setiap hari. Inilah jalan lintas timur Sumatera, jalur yang tampak biasa, tapi menyimpan cerita yang jarang diketahui orang. Lintas timur membentang ribuan kilometer, melewati banyak provinsi di Sumatera. Jadi jalur ini termasuk jaringan jalan nasional paling vital. Sebelum jalan ini ramai, banyak desa di Sumatera hidup terisolasi. Lintas timur bukan sekadar jalan, ia mengubah arah ekonomi, membuka pasar baru, bahkan membentuk kota-kota yang dulu hanya persinggahan kecil. Berbeda dari jalan lain, lintas timur hampir tak pernah tidur. Siang hari dipenuhi konvoi truk sawit, logistik, dan bahan pokok. Di beberapa titik, jalan ini melintas dekat kawasan hutan. Pengendara kadang bisa melihat gajah liar atau satwa lain menyeberang, terutama malam hari. Tak banyak yang tahu, membangun jalur ini bukan perkara mudah. Sebagian ruas melewati rawa, tanah labil, dan hutan lebat. Aspal harus berkali-kali diperbaiki. Banjir, longsor, dan retakan tanah sering jadi tantangan. Bahkan sampai sekarang, jalan ini terus berjuang melawan alam. Banyak sopir menyebutnya jalur truk karena dominasi kendaraan logistik besar. Ini juga alasan kenapa jalur sering padat dan rawan kecelakaan. Bagi sopir logistik, jalan ini bukan sekadar rute kerja, ia adalah rumah kedua. Ada yang hafal tiap tikungan, tiap warung kopi, bahkan tiap lubang jalan. Mereka tahu titik rawan kabut, titik sering kecelakaan, dan titik yang katanya terasa berbeda saat malam sunyi. Lintas timur bukan hanya menghubungkan daerah, ia menghubungkan kehidupan, hasil kebun dari pedalaman, barang dari pelabuhan, hingga kebutuhan pokok. Masyarakat semuanya mengalir lewat jalur ini. Lintas timur sering dijuluki sopir sebagai jalan sawit Indonesia karena sebagian besar arus ekonominya berasal dari perkebunan kelapa sawit. Di beberapa ruas, kebun sawit membentang puluhan kilometer tanpa henti di kiri kanan jalan. Di ruas ini, jalan terasa seperti tak pernah tidur. Siang hari dipenuhi kendaraan logistik, malam hari lampu truk membentuk garis cahaya panjang di kejauhan. Jalan ini bukan sekadar garis di peta, ia adalah jalur yang membawa hasil kebun, bahan pokok, dan kehidupan dari pelabuhan di ujung selatan hingga kota industri di utara timur lintas timur. Sumatera terus bergerak siang dan malam. Jadi, saat kamu melihat truk melintas di jalan panjang itu, ingatlah, kamu sedang melihat jalur yang membentuk ekonomi, menghidupkan desa, dan menyimpan ribuan kisah manusia. Memasuki wilayah tengah Sumatera, jalur sawit makin dominan. Daerah ini termasuk koridor industri sawit besar, dengan banyak pabrik CPO di sepanjang jalan. Banyak truk sawit, tangki CPO, dan kendaraan industri hilir lewat setiap hari.
Bus lintas Sumatera adalah transportasi darat jarak jauh yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera, bahkan sampai ke Jawa. Jalur ini terkenal karena perjalanan panjang, lintasan ekstrem, dan cerita para sopirnya. Banyak perjalanan ditempuh lebih dari 20 jam. Sopir biasanya hafal tiap tikungan dan warung istirahat. Jalur malam lebih ramai karena suhu lebih dingin dan lalu lintas lebih lancar. Bus sering jadi pilihan murah dibanding pesawat untuk jarak jauh. Di Pulau Sumatera, bus bukan sekadar kendaraan. Ia adalah penghubung mimpi, rindu, dan harapan. Beberapa perusahaan otobus yang identik dengan Lintas Sumatera, ALS Antar Lintas Sumatera, salah satu PO tertua dan paling ikonik di jalur Sumatera, NPM. Naikilah perusahaan Minang, terkenal di jalur Sumbar dan Riau. Putra Pelangi, dikenal di jalur Selatan, Sumatera. San Siliwangi Antar Nusa, populer lintas Jawa Sumatera. Bus-bus ini sudah jadi bagian budaya perjalanan darat di Sumatera. Truk logistik, bus antar kota, dan mobil pribadi masuk ke jalur yang sama. Aspal memanjang membelah dataran rendah, melewati desa, sungai, dan hutan. Di beberapa tempat, kebun sawit terbentang tanpa akhir. Di tempat lain, jalan bersisian dengan permukiman kecil yang hidup dari arus kendaraan yang melintas. Jalan ini membawa barang, tapi juga membawa perubahan. Bagi banyak daerah, Lintas Timur bukan sekadar akses transportasi, ia adalah jalur ekonomi. Hasil kebun dari pedalaman diangkut menuju pelabuhan, kebutuhan pokok dari kota didistribusikan ke desa. Tanpa jalur ini, rantai logistik bisa terputus, harga barang bisa melonjak, dan aktivitas perdagangan bisa melambat. Jalan ini menjaga pulau tetap bergerak. Siang hari, jalan ini panas dan padat, deru mesin bercampur debu dan terik matahari. Namun saat malam tiba, suasananya berubah. Lampu kendaraan memanjang seperti sungai cahaya. Suara mesin terdengar lebih jelas di antara hutan. Bagi sopir jarak jauh, malam adalah waktu perjalanan, udara lebih dingin, lalu lintas lebih longgar. Lintas Timur hidup dalam dua dunia, siang yang sibuk dan malam yang panjang. Membangun dan menjaga jalan ini bukan perkara mudah. Sebagian ruas melewati tanah labil, rawa, dan hutan. Banjir, retakan, dan kerusakan sering terjadi. Namun perbaikan terus dilakukan karena jalur ini terlalu penting untuk berhenti. Ia harus tetap ada agar pulau ini tetap hidup. Setiap kendaraan yang melintas membawa cerita berbeda. Ada yang menuju rumah, ada yang mengejar masa depan, ada yang sekadar melanjutkan perjalanan. Jalan Lintas Timur, Sumatera, bukan sekadar garis panjang di peta. Ia adalah jalur yang menghubungkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan menuliskan kisah pulau ini setiap hari. Di sepanjang jalan, kehidupan tumbuh, warung kopi berdiri di tikungan panjang, menjadi tempat singgah para sopir, bengkel kecil hidup dari kendaraan yang rusak, penginapan sederhana menampung pelancong lelah. Bagi sebagian orang, jalan ini adalah tempat kerja. Bagi yang lain, jalan ini adalah sumber penghidupan. Lintas Timur bukan hanya membelah wilayah, ia membentuk komunitas. Jalan Lintas Timur bukan sekadar penghubung kota, ia adalah jalur yang menggerakkan ekonomi, menghidupkan perjalanan, dan menyimpan ribuan cerita manusia. Selama roda masih berputar, jalan ini akan terus bercerita.